Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita selalu dan senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sebegitu banyaknya limpahan karunia, rahmat dan juga nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga dengan limpahan karunia, rahmat dan juga nikmat yang Allah berikan itu, alhamdulillah pada siang hari ini kita masih bisa kembali untuk bermuajahah, untuk bisa kembali untuk bertatap muka dalam rangka kajian rutin kita. Semoga pertemuan pada siang hari ini pertemuan yang mendapatkan barokah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita meluangkan waktu kita untuk berusaha meningkatkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisa-sisa umur, di sisa-sisa kesehatan, karena Allah menciptakan sesuatu di dunia ini semuanya berpasang-pasangan ya, sehat pasangannya sakit ya. Susah pasangannya senang, miskin pasangannya kaya ya. Muda pasangannya tua, siang pasangannya malam, sedih pasangannya gembira. Semua Allah ciptakan berpasang-pasangan. Nah, dan setiap kita pasti akan melalui masa perubahan dari satu masa ke masa tersebut ya. Podang lemah benar sehat, pasti akan tiba masanya nanti kita akan jatuh sakit. Podang lemah benar berduit, kalau kata tiba masanya kita kan dek berduit. Podang lemak benar tidur, masihkah bertemu kita dengan masanya terbangun di siang hari. Nah, yang perlu kita lakukan adalah mempersiapkan diri ketika kita beralih dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Ngapa? Karena berpindah posisi dari satu keadaan ke keadaan yang lain adalah hal yang sulit. Pindah di malam ke siang itu susah. Itu ngapain cuma bangun subuh itu susah. Banyak alasannya, banyak penyebabnya. Dingin lah, gerit galela, sakit galela, segala macam. Ngapa? Karena akan berpindah dari malam ke siang. Begitu juga pas sedang sehat berpindah ke sakit, awal-awalnya susah kita nerimanya, berkeluh kesah, bersedih, segala macamnya, ya kan? Nah, yang perlu kita siapkan tadi mental kita, kekuatan kita, keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga keadaan apapun yang kita alami, suka, duka, ya, sulit, mudah, berduit, kita akan mudah melalui keadaan itu, ya. Nah, itulah gunanya kita betul-betul mampu dan pandai mensyukuri rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karena apapun yang Allah tetapkan untuk kehidupan kita, itulah yang terbaik menurut Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Jadi mudah-mudahan dengan kita semua hadir pada siang hari ini untuk duduk belajar ya, menambah ilmu, menambah pengetahuan, ini bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan menggolongkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang pandai bersyukur, sehingga mudah-mudahan dengan itu Allah akan mempermudah semua urusan kita, baik urusan dunia kita, terlebih-lebih urusan akhirat
akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam mari selalu dan senantiasa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sembari tentunya kita berniat dan juga berusaha untuk selalu dan senantiasa menghidupkan apa yang sudah Rasulullah ajarkan kepada kita melalui sunnah-sunnahnya dengan baik dan juga benar. Tentunya kita sembari berharap semoga kita akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil hisab. Yang mana dengan syafaat itu mudah-mudahan bisa menyelamatkan kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika kita mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita semasa hidup kita. Dan mudah-mudahan ibu-ibu segalanya, ibu-ibu yang hadir ini nanti termasuk ke dalam umat Nabi Muhammad yang akan diberikan syafaat oleh baginda Nabi, sehingga akan terselamatkan, sehingga bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada siang hari ini kita lanjutkan kajian kita. Kita masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang fikih munakahat ya. Fikih munakahat ini kenapa perlu kita ketahui? Karena kodrat manusia itu adalah memiliki pasangan. Setidaknya kita tahu ya apa yang harus kita lakukan. Pengertian nikah itu apa? Masa ada nih bertahun-tahun, 80 tahun dek keluar tu apa nikah tu artinya kan? Saat nikah, lo udah menikah, udah kan dek menambah wawasan kita, kan dek nambah pengetahuan kita ya. Secara bahasa nikah itu adalah akad yang menghalalkan hubungan badan dengan lafaz nikah. Nah itu secara bahasa ya. Secara bahasa nikah itu akad yang menghalalkan, adanya akad yang menghalalkan, yang dengan akad itu menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Nah itu disebut dengan akad nikah secara bahasa ya. Menurut istilah, nikah adalah ikatan lahir dan batin. Ikatan lahir batin, bukan cuma lahir tapi batin, antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada aturan syariat agama Islam. Itu yang disebut dengan nikah. Nah, ikatan itu adalah satu ikatan atau satu perjanjian. Jadi akad itu bisa diartikan dengan ikatan, bisa diartikan dengan sebuah perjanjian. Perjanjian yang sangat kokoh, perjanjian yang sangat luhur. Kalau di Al-Quran istilahnya disebut dengan misaqon ghalizo. Di Al-Quran itu misaqon ghalizo, yaitu satu perjanjian yang sangat kuat, satu perjanjian yang sangat kokoh. Itu misaqon ghalizo. Itu ngapa? Ketika selesai akad nikah itu, dua orang laki-laki dan perempuan ini diikat. Arti diikat itu disatukan kan. Kalau kita ngikat sapu lidi gitu kan, tujuannya untuk apa? Untuk menyatukan dari beberapa buah lidi, diikat dengan satu ikatan. Nah, gitu juga pernikahan itu menyatukan dua manusia, laki-laki dan perempuan, disatukan dengan satu ikatan, ya, ikatan yang sangat kuat dan sangat kokoh, ikatan yang disebut dengan istilah mitsaqun ghaliza, yang disebut dengan akad nikah. Jadi pernikahan itu bukan hal yang main-main. Pernikahan itu ngapa? Nanti banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan sebelum kita memutuskan untuk menikah. Nah ini kalau kan dek ilmu, kalau masih ada anak yang belum menikah, kalau masih ada cucu yang belum menikah, ya kan, untuk memberi saran, untuk memberi
memberi masukan bagaimana cara memilih pasangan hidup. Karena nikah itu ibadah yang sangat lama. Kamu lah berapa tahun menikah? Hah? Lah 40 tahun. Ada yang 60 tahun. Ada yang naik kerana kita tahun saking lamanya. Ya. Ada kerana kita tahun. Ya. Jadi itu lama kan? Berarti kamu lah beribadah selama 40 tahun, lah beribadah selama 50 tahun, lah beribadah selama 60 tahun. Itu kenapa harus diperhatikan. Bedanya sholat. Kamu sholat itu kamu dang rene 15 menit, 10 menit. Kamu dang dek rene 3 menit cukup sholat itu kan. Kamu dang dek rene. Kalau itu kita sholat kan. Kamu dang rene ayo lama 15 menit, 10 menit. Kamu dang dek rene senampur 5 menit lah paling lama ya, kamu dang dek rene. Tapi nikah bertahun-tahun kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu harus keruan ilmunya. Supaya apa? Supaya aktivitas sehari-hari kita dalam ikatan pernikahan itu semuanya bisa menjadi bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu dek keruan ilmunya ya. Tidak jadi ibadah dia pola bertahun-tahun tadi karena dek keruan ilmunya. Akhirnya aktivitas yang dilakukan dalam berumah tangga dari bangun tidur sampai tidur, bangun lagi, tidur lagi, dia ya bernilai ibadah. Buatkah kopi, dia bernilai ibadah. Buatkah sarapan, dia bernilai ibadahnya. Ngapa? Karena dia keruan ngai ilmunya. Mau keruan ilmunya, Bu, ya. Yang masih punya suami, ya. Kalau keruan ilmunya menyiapkan minum suami ketika di pagi hari itu pahalanya sama dengan pahala haji dan umroh. Wah. Jadi buat kamu nek lagi di depan berniat lagi nak lagi kan dia lagi. Itu saking besarnya maksudnya itu. Saking besarnya pahala itu, saking besarnya. Awak tak beribu-ribu dikit pun tak percaya lah senyum. Gitu ya. Nah itu artinya banyak pahala yang kita bisa gali dari. Jadi nak pahala itu nak sembahyang saja, nak berinfak, nak puasa. Ya. Tapi ketika kehidupan rumah tangga kita itu kita tahu ilmunya, kita tahu ajarannya, semuanya akan bernilai ibadah. Menurut keruan itu tidak jadi nilai ibadah. Itu pengertian dari nikah. Dasar hukumnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 38 Allah berfirman, "Walaqad arsalna rasulam min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyatan." Kata Allah, dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Nah, itu yang menjadi landasan hukum perintah untuk menikah. Dalam sebuah hadis dari Abi Ayyub radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, 4 hal yang merupakan sunnah Rasul. Yang pertama hina, yang kedua berparfum, yang ketiga bersiwak, dan yang keempat menikah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Nah, jadi itu kata Rasul, ada 4 perkara yang disunnahkan. Nah, menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama berhina. Nah, hina itu bahannya tumbuhan, bukan yang kutek bahan tinta itu, cat tuh ya. Kalau bahan cat nggak boleh, tapi nanti kalau pas mau masuk waktu sholat harus dibersihkan. Nah, karena kalau nggak dibersihkan wudhunya nggak sah. Kalau wudhunya didesah, berarti sholatnya kalau didesah pula. Nah, itu. Tapi kalau henna nggak perlu dibersihkan nggak apa-apa, yang berbahan tumbuhan. Sama ini untuk cat rambut,
Ngecat rambut boleh, tapi tengok bahannya. Yang kedua, kalau mau ngecat rambut itu jangan sewarna dengan warna yang Allah berikan. Dia boleh ngecat warna hitam, ngecat warna abang boleh, warna hijau boleh, warna biru boleh, jangan bayi hitam atau nengkala putih. Ya. Maka kamu berkaca, ndok lah tua ni, aku ni udah tua. Maka dia asa awak lah tua, asa muda saja kan. Engkau lah dia putih tu dia ngapa? Berhina. Kalau bahannya dari henna boleh, dari tumbuhan. Tapi kalau bahannya cat dia boleh. Bahannya cat. Kamu hitam dia boleh, warna hitam. Warna hitam boleh. Ini abang boleh. Yang penting jangan berwarna hitam, seragingnya asli. Nah, itu yang pertama, sunnah Rasul dalam hadis itu. Yang kedua, berparfum boleh, Bu. Boleh pakai parfum. Ya. Tambah mudang di rumah kan, mudang keluar, baik parfum di rumah, bawa bawang, bawa balur, bawa apa kan? Bawa calo, apa lagi? Segala pembawaan dapur tu ada gala kamu di rumah kan. Hanya mau keluar rumah kata rumah. Bau kasturi, bau apa lagi? Tahu kamelia, atau apa gitu itu merek minyak wangi itu. Karena mudang keluar rumah. Sama mau ibu-ibu yang berdandan tu kandek laki bukan kandek. Kandek laki kamu bukan kandek laki jemeng. Karena banyak berdandan kandek laki jemeng. Itulah tandanya keluar rumah berdandan. Berarti kandek siapa itu? Kandek laki jemeng. Laki dia tadi gidinjo daster, gidinjo bebedak dia kelak, berstep dia kelak. Cukalah kamu sambil gulai itu berdandan rapi kan. Bebedak tebal, berstep abang. Satu lagi kamu ngina, no, ngapalah lain pula ini. Siapa tunjuk dia kata, lepas geran pula kata. Nah itulah gara-gara dekla, jadi ditanya, kau kemana kamu nih? Juga kamu kapan? Dia ditanya lagi. Dah biasa dia. Makanya biasa kau. Mulai balik ke le, gila alam-alam kamu balik ke lah mana macam lagi. Lagian kesian pula dia. Dia melika bedak dia, melika baju dia, maka dipakai kali jemaah lain ya. Sendau pula dia. Nanti ni dinyok duit ini kan dia beli bedak, ini kan dia beli baju kan. Maka dipakai kan dia jemaah lain kan, sendau ke dia. Dia pula merugi kan. Nah itu berparfum. Ya, maka biar harum. Tapi dia pula merik benar, tambah mau keluar rumah ya. Kalau keluar rumah, cari parfum-parfum yang aromanya soft, artinya lembut-lembut itu. Jangan nyengat. Kamu nyengat lah dia mak pula kan. Begitu digilewat bilangan jemu nutup hidung. Aduh, ala kemerik pula parfum kayak ini. Apa merek ke. Lan jadi masalah pula kan. Nah, itu berparfum. Kemudian bersiwak. Siwak. Nabi dulu bersiwak. Kalau kita sikat gigi macam Indonesia kan. Siwak itu pakai tumbuhan. Ada tumbuhan. Ada jualannya di pasar. Yang penting apa? Membersihkan gigi. Itu sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Supaya apa? Karena apa? Supaya kalau dek ngaruk. Tambah umpamanya udah makan, nak sembayang tadi, sebelum sholat tadi makan kudai. Nah, mau dia dibersihkan giginya ngaruk. Ngapa? Karena itu tadi. Kalau begitu takbir diangkat, konsap tadi nyungkili, cungkili bekas daging, bekas tagok lumah, bekas tagok selada tadi kan. Dicungkilinya kalau setan tadi keluar kalau dia. Dia dibersihkan sebelum itu ngapa dianjurkan dan bahkan disunnahkan oleh Rasulullah
bersiwak. Yang terakhir sunnah Rasulullah itu adalah menikah. Jadi dari 4 sunnah itu yang terakhir menikah. Dalam hadis lain disebutkan an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Di hadis lain kata Rasul, nikah itu bagian dari sunnahku, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Dan siapa yang tidak suka dengan sunnahku, falaisa minni, maka dia tidak termasuk dari golongan aku, kata Nabi, untuk hal menikah. Ya. Dan pernikahan itu adalah bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu kenapa dalam ayat lain di surat Ar-Rum ayat 21 ya sering kita aningi itu, sering kita dengar modang acara-acara nikah itu dibacakan koriknya, wa min ayatihi, ya kan, an khalaqalakum min anfusikum azwajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Nah, jadi nikah itu urgensinya adalah sebagai bentuk Allah ingin menunjukkan tanda-tanda kebesarannya. Jadi pasangan yang ada dengan kita itu, ya, itu adalah salah satu dari sekian ribu banyaknya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bukan main-main. Ya. Seragi nge langit dan bumi itu. Tanda-tanda kebesaran Allah itu apa? Adanya langit dan bumi, adanya gunung, adanya laut. Semuanya yang ada di alam semesta ini menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dari yang sekian ribu banyaknya itu, satu ada di rumah kita, yaitu pasangan kita. Tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu. Mungkin dia bintang di rumah kita. Dia bulan di rumah kita, dia matahari di bulan kita. Tapi ada suami, ada pasangan kita di rumah kita. Dan itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang nilainya sama dengan bintang, nilainya sama dengan bulan, nilainya sama dengan matahari. Ngapa? Karena Allah memerintahkannya pakai kata wa min ayatihi. Dan dari tanda-tanda kebesaranku, kata Allah, an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Aku ciptakan dari jenismu sendiri azwajan, pasangan-pasangan untukmu. Amin ini disadari, dia kan beribut dalam rumah tangga. Begitu ribut, woi, dia kan ada aku ribut ngai kebesaran Allah ini. Akhirnya ngalah. Nak ngomel ngai laki tadi, wah inilah tanda-tanda kebesaran Allah. Urung. Kalau ini disadar, lo nih ya ini, kamu tahu ini, serius? Oh, itu kan? Karena itu wamin ayati azwajan. Untuk apa? Karena ini tadi kan lama. Pernikahan itu kok ngomong di awal tadi ibadah yang sangat lama. Harus dipahami itu. Supaya apa? Supaya timbul yang namanya litas kunu ilaiha. Kalau bahasa kerennya yang sering sambutan itu sakinah, litas kunu ilaiha, supaya kamu tentram, supaya kamu damai. Lama dia disadari ini sebagai tanda-tanda kebesaran Allah. Berpuluh-puluh tahun dek tentram, berpuluh-puluh tahun dek damai, berpuluh-puluh tahun dia merasa lemah, kira-kira kan? Berarti kan dia apa nikah? Kan apa nikah? Kamu cuman batak keributan. Kamu cuman bawa kesengsaraan, ketidakdamaian, ketidaknyamanan. Sementara nikah itu tujuan yang pertama litas kunu ilaiha, supaya kamu damai, tentram, didagi kemibang. Ibarat perahu itu lah sampai ke pelabuhanannya. Jadi didagi terombang-ambing. Ya, ada yang menanggung jawabin, ada yang membimbing, ada yang mengimami itu. Jadi dengan adanya itu litas kunu ilaiha, maka tenanglah ini dua orang ini. Nah, di awal itu baru setelah tenang muncul namanya mawaddah. Mawaddatan warahmah. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Pertama mawaddah. Apa itu mawaddah? Cinta.
cinta ini, Bu, cinta ini berdasarkan fisik, physically. Kamu dulu nginak laki kamu, sangka kamu galak, karena kamu anggap dia itu paling tampan, paling ganteng, paling gagah, paling sempurna lah lanang di antara lanang yang lain. Kira-kira kan. Ma itulah pula laki kamu mada itu nginak kamu sebelum diajak nikah itu, kamu tuh gadis paling cantik, alap sekali, ya kan? Ya kan? Anggun, segala macam. Jadi dipilihlah, tumbuhlah rasa cinta karena itu. Tumbuh karena itu pasti itu, pasti itu, ya kan? Pasti orang menilai tak kamu jaga pasangan nilai fisiknya kuda. Tidak kali. Oleh pokok lo mau nak pergi bentuk aku nak menikahin dah deh. Masih kak, kira kuda, bertemu kuda segala macam kuda, ya kan? Nah, itu dia. Karena itu sebagai awal penumbuh mawaddah tadi, mawaddah cinta. Nah, karena ini mawaddah ini, cinta ini berkaitan dengan fisik, ya. Mawaddah ini berkaitan dengan fisik. Dek lama sini, dek lama, dek mungkin kamu sampai berpuluh-puluh tahun, dek mungkin sampai maut memisahkan. Kalau cuma mengandalkan mawaddah, karena dia fisik. Karena fisik ini berubah. Amalang riok lo kamu nih, tidak agi cuma kira-kira kamu cuma mengandalkan fisik. Kalau cuma melihat dari fisik, pasti bubar pernikahan itu. Ayolah di dalam agi ngina pasanganku tuh, bubar gue deh, gancak agi gue deh. Kalau mawaddah itu cuma mawaddah baik, pasti bubar. Di dekat sampai kakek nenek, di dekat sampai maut memisahkan. Kalau cuma mawaddah. Nah itu kenapa mawaddah itu Allah gandeng dengan mawaddata warahmah, digandeng dengan yang namanya rahmah. Karena mawaddah cinta aja nggak cukup tadi. Amula tua pasti bubar itu pernikahan. Amula di lemak ngina lah dek begigi lagi. Lah di lemak aku nak cakap naik begigi gue lah. Ganti gue naik begigi. Kira-kira kan? Itu kalau mawaddah, kalau cuma ngandelin mawaddah. Nah, warahmah itu, apa warahmah itu? Warahmah itu adalah kasih sayang. Dan inilah yang melanggengkan. Jadi pasangan kamu tuh nek masih mainnya lagi bertahan kayak kamu itu bukan lagi karena cinta, Bu, tapi karena kasih dan sayang, saling berkasih dan berkasih. Itu ngapu dia pacak bertahan. Itu sama-sama bertahan. Nih kayak kali ya. Nah itu ngapu dia digandeng sakinah mawaddah warahmah. Nah itulah yang sering disampaikan disampaikan ketika sambutan segala macam itu kan. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu maksudnya, Bu. Semoga selalu rumah tangganya tenang, penuh dengan cinta dan kasih sayang. Ini modal utama. Ini modal utama. Dan ini ya, bisa terwujud, bisa terjadi. Inna fi zalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Ini bisa terjadi hanya bagi mereka-mereka yang tafakkarun, galak mikir, tidak mudah ngambil keputusan, tidak mudah berpikir pendek, semuanya dipertimbangkan dengan matang, semuanya dipertimbangkan dengan matang. Ketika ada masalah, tidak langsung mengambil keputusan yang akan merugikan kedua belah pihak. Itu dia tafakkarun. Jadi harus banyak mikir. Itu ngapa kamu selama berkeluarga itu mikir saja lo mana mau ke pacak makan pagi kan mikir kan. Selalu mikir. Ya. Harus mikir berkeluarga itu. Karena banyak sekali yang harus dilakukan. Nah, itu. Jadi luar biasa. Nah, luar biasa. Jadi itu tanda-tanda kebesaran Allah. Ya, tanda-tanda. Jadi ada anak ngenantu kamu tuh ribut, omong nih, oh ini tanda-tanda kebesaran Allah di rumah kita, jangan lagi ribut. Nah, cuman itu biasa. Rumah tangga itu pasti punya masalah, nggak ada rumah tangga itu yang nggak bermasalah. Ya. Cuman ada ya biasa-biasa baik ketika ada masalah, ada ya
beramburan sisi dapur ketika bermasalah. Ada ya dia beramburan hanya cerepet ke situ, cerepet ke sini, rumah tangganya sedang bermasalah. Macam-macam. Tapi semua rumah tangga pasti bermasalah. Nah, ame kata guru kami pada rumah tangga itu ame deklar ribut bangga. Oh, deklar ribut. Dia seninya. Hanya meribut saja gila. Deklar ribut bangga. Ribut saja gila itu rumah tangga. Tapong kira-kira amo bini dewek tadi dek keluar nago dibatai laki ngulungi lek situ ke sini mendam saja banget itu lanang itu banget lanang itu awal keluar bini digi dibatai lanang ke situ ke sini segala mendam saja dia dikicil segala macam banget itu hanya malah ribut saja gila dek keluar pasar ribut tadi buat kopi masih meribut lah dibuatkan makan oleh anak kulaikan masih meribut gila itu tinggal kalah lagi jadi itu maksudnya serius ini bukan melawak aku nih. Selanjutnya urgensi dari pernikahan itu yang pertama tadi mendatangkan tanda-tanda kebesaran Allah dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, urgensi dari pernikahan adalah jalan menjadikan kita kaya. Kaya. Kata Allah dalam surah An-Nur ayat 32, wa ankihul ayyama minkum was-solihina min ibadikum wa imaikum iyyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nah, ini juga kan Dek buka kan kalau ada anak bujang kamu nek masih galang bujang karena takut nikah, takut dek kehidupan, takut dek tahu menjauh makan. Nah, ini ayatnya, Bu. Kata Allah, dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu. Si dewean, namun ada pasangannya dia boleh dikawinkan, Bu ya. Ya masih dewean. Lo kamu lah kira-kira boleh. Yang masih dewean. Dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan mampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Quran surat An-Nur ayat 32. Jadi pernikahan itu bisa menjadikan seseorang itu menjadi kaya. Ngapa? Karena setiap manusia itu dilahirkan membawa rizkinya masing-masing. Bayangkan. Rizki dua orang dijadikan satu, ya. Rizki nek lanang nek betina jadi kasih kok, kan tambah banyak kan. Nah, jadi kalau ya betina mata rizki 3, ya lanang mata rizki 3 jadi 6, jadi 6. Apalagi yang mau banyak, nah itu kira-kira. Ya. Nah, jadi Allah akan mengayakan. Jadi jangan takut untuk karena tidak boleh dalam Islam itu berniat untuk tidak menikah karena takut tidak bisa menghidupi, tidak bisa memberi makan dan lain sebagainya. Pasti Allah cukupkan, ya. Syaratnya itu tadi, syaratnya dampingi yang mampu mencukupkan itu. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Deketin, jangan jauh-jauh. Ame jauh ngai ya tukang cukupkah tadi? Ya susah juga hidupnya. Jangan jauh-jauh dari Allah karena Allah yang mencukupkan, ya, karena Allah yang memelihara, karena Allah yang maha kaya, Allah yang maha rahman, Allah yang maha rahim. Nah, itu. Ayat berapa tadi, Ustaz? Ayat 32, An-Nur ayat 32. An-Nur. Ayat 32. Ada yang mulai terjadi itu yang kedua. Yang ketiga, nikah itu ibadah. Tadi ngomongkan, nikah itu ibadah. Ibadahnya paling lama, bertahun-tahun, belasan tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun ibadahnya. Yang tadi mau sholat paling cuman 5-10 menit, puasa paling cuman
12 jam sebulan, kalau Ramadan ya kan. Zakat sekali setahun. Kalau itu pun kalau cukup haul nisabnya. Haji sekali setahun. Tapi menikah ibadah yang sangat lama dan panjang. Dan juga dia setengah dari agama. Oh, jadi seseorang yang menikah itu setengah agamanya lah sempurna. Kata Nabi dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, orang yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala seorang istri solehah berarti telah dibantu oleh Allah pada separuh agamanya, maka dia menyempurnakan separuh sisanya. Nah, jadi orang yang sudah diberi pasangan yang soleh dan soleha berarti dia sudah mendapatkan separuh agamanya. Itu ngapu, dia boleh sembarangan pemilihan. Milihkan pasangan itu nggak boleh sembarangan, nggak boleh sembarangan. Milihkan pasangan itu ngapa? Karena dia ketika mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha itu menjadi setelah sempurna separuh agama kita. Artinya selamatlah separuh agama kita, tinggal menyempurnakan separuhnya lagi. Amun itu dapatnya soleh soleha terpaksa, nah menyempurnakan sandi nol nian. Amun dapatnya soleh soleha lah terbantu lah setengah. Lah setengah kita dapatkan kesempurnaan agama itu. Nah, makanya jangan sembarangan. Aku mau anak gadisku itu sering betul. Ya, ada nek dekati aku katanya. Boleh gitu ya? Boleh. Dia jadi masalah. Hanya ajeng ke rumah. Dia bukan nih dia kalau kamu tes ngaji, kalau kamu tes sembahyang katanya kan. Nah, memang itu harus. Anu kutekakan kayak anak gadisku itu. Makanya anak gadisku itu sering curhatnya aku. Ngai endong agak kurang dia. Dia mau ada lanang yang dampingi, ya ada nek dampingnya aku ya. Dia nak PDKT dengan aku katanya. Aku kuliah semester 3. Oh, lah tuh dia ya. Aku dulu nikah muda, umur 24. Ya. Umur 24. Aja mau rumah umur 19. Waktu nikah dulu. Dan remaja. Dan gagal terlalu ya. Ya. Dan sesuai target, kalau target dulu 28, ternyata 24 lah dapat jodoh. Ya payah gua ada nak merasain dia tidak. Dia galak belum dia merasain Gila belum sampai. Diri pula kamu nak kalau kamu cakap kembang, kamu mandika kembang, kamu ajak ziarah ke mana segala macam. Diri pula tunggu baik. Doakan. Salah satunya kasih amalan. Apa amalannya? Puasa Senin Kamis itu. Puasa Senin Kamis. Diri pula nak cakap kembang 7 rupa, ayat 7 sumber, santi mana ya. Nak ziarah ke makam puyang siapa maka dapat jodoh diri pula. Suruh cari amalan-amalan. Belum sampai masanya. Pokoknya doa kak, ya Allah dekatkanlah jodoh siapa tadi. Kamu main lagi, dia tahu lagi nak nunggu. Main lagi lanang, memang sebaiknya seperti itu. Tapi Allah berjanji di Al-Quran itu ada sebuah yang disebutkan as-solihina lis-solihat was-solihan lis-solihin. Dan badan nunggu banyak berasa lama ini setinggi arsiko tulah ya. Ini ngal ya mau ya. Ada banyak mereka gimana sekolah. Main sekolah. Sama ini pergaulannya sekolah. Mari ayah pun tadi apa kau Ustaz? Nagi lacet. Nek mana? Ayah kenapa? Dibacakan pula artinya, maka dia termotivasi itu. Itu ayat motivasi. Kemudian dia termotivasi. Jangan takut. Jangan takut untuk menikah. Kalau alasan dia tidak nikah tadi karena takut dia mampu ngidupin anak jema, takut dia tahu nginjuk makan anak jema. Maka dia gagu. Ya juga ini di tempat di tempat. Jadi kita itu ada.
Jadi itu, ya, setengah dari agama. Kalau kita dapat pasangan yang soleh dan yang soleh, itu ngapunya pilih-pilih, diseleksi. Poli diseleksi, kasih aturan. Kamu galaknya anakku paling tidak baca Al-Fatihah, paling tidak baca sholat, paling tidak ngapa? Karena dia kan jadi imam. Karena ijab kabul itu penyerahan. Seorang ayah itu menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada suaminya. Jadi tanggung jawab ayah itu beralih. Itu ngapa? Ya anak yang kita didik selama yang tadi, kita jaga makannya, kita jaga sholatnya, kita jaga ibadahnya, kita jaga pergaulanannya. Kendala tanggung jawab untuk jaga makan, jaga ibadah, jaga pergaulan, ya kita serahkan kepada orang yang pacak ngemban tugas itu juga. Jangan ngina bini dia balik-balik bagagilin ceripit, mendam saja, dibiarkan. Berarti dia tahun jaga pergaulanannya. Padahal mungkin masih ngai bapaknya selalu diomongi, wah udahlah pula ngomong aja saja, mungkin ngai bapak ngomada. Begitu lo lagi udah nggak peduli. Mungkin selanjutnya ngai bapaknya, wah mau keluar rumah, ya paling tidak keluar rumah tuh jangan tidak nutup aurat, atau minimal pakai baju ya sopan, jangan ya mengundang kejahatan. Begitu diserahkan lakinya, dia nak bercelana pandak keluar rumah ke warung beli sayuran, terserah. Salah dia. Dia dikicil, dia diomongi. Ya itu kan. Itu berarti kita mengalihkan tugas kepada orang yang salah. Itu karena begitu dia nikah, kamu ini tanggung jawab kamu laki. Kamu buat dosa, laki dapat dosa. Laki berbuat dosa, kamu tidak dapat. Nah itu makanya harus nurut dengan laki itu. Walaupun oh jadi bini itu mudah, Bu. Gaweannya tidak banyak. Kewajiban istri kan cuma 2 kan, Bu. Nyabon itu jadi kewajiban kamu. Nah anak gulai itu jadi kewajiban kamu. Beres-beres rumah itu jadi kewajiban kamu. Itu nak pening kamu. Tugas istri itu cuma 2. Patungnya suami kan, sama patuh sama Allah. Kalau laki kamu ngajung nana ya nana, ngajung gula yang gula. Itu patuh, artinya kepatuhan kepada suami itu diletakkan kedua setelah kepatuhan kepada Allah itu ngapa penting. Mau kamu lah telanjur, anak cucu jangan sampai telanjur. Kira-kira. Doakan, Bu. Jamaah itu doakan. Karena mungkin dia makanya doakan. Karena mungkin dia disiksa itu karena dosa kita pula pada itu. Dia dapat siksa kubur itu, doakan. Ya Allah ampuni dosa lakiku, dosa kedua orang tua, maafkan kesalahan, ampuni dia. Karena pacak baik dia disiksa itu gara-gara dosa kita yang ceripet di tukang sayur mana dia kena siksa di kubur tuh. Nah itu kira-kira. Kenapa masih nangis ya? Nyala tadi doakan. Doakan. Makanya istighfar, astagfirullahaladzim. Itulah lemaknya Islam itu, Bu. Karena Islam itu Allah itu mau pengasih dan mau pengampun. Kalau kita betul-betul minta ampun, minta ya Allah maafkan kesalahanku mada yo ngesianu, ngaindongku, ngai bapangku, ngai lakiku, ngai saudaraku, ngai adingku, ngai kakangku, maaf kalau dosaku ya Allah segala macam. Kalau sungguh-sungguh
diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Penting kesungguhan. Nah, itu ya. Kemudian menikah itu menjadi ciri khas makhluk hidup. Kata Allah dalam surat Yasin ayat 36, Subhanallazi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Kata Allah, Maha suci Tuhan ya, yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya. Yang tadi semuanya bertunjuk pasangan kan. Siang dipasangi ngai malam, sehat dipasangi ngai sakit, manusia dipasangi ngai manusia, betina dipasangi ngai lanang. Nah, itu yang disebut pasangan itu berlainan, Bu. Itu ngapa malam ngai siang pasangan lain, dia sama. Makanya dia sama bukan pasangan namanya. Makanya dia pasangannya sama-sama lanang, sama-sama betina dia. Makanya diharamkan. Haram kan? Homoseksual, LGBT yang zaman mainnya lagi kan ngomongkannya. LGBT. Diharamkan, betina sama betina, lanang sama lanang. Diharamkan. Karena yang namanya pasangan itu pasti beda. Sama-sama dia tahu hidup. Lampu itu sama positif galau meletup. Kabel sama positif galau kamu tunggalkan jadi sikok meletup. Sama api, kayak api ditunggalkan meletup itu lampu. Itu ngapa ada positif, ada negatif. Nah, ada siang, ada malam. Ini diseragi, ada lanang, ada betina. Nah. Jadi pasang-pasangan. Baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Ya, semua Allah ciptakan berpasang-pasangan di muka bumi ini. Dan tidak boleh berniat tidak menikah dalam Islam atau bujang. Dalam surah Al-Maidah ayat 87 kata Allah, ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu mengharamkan yang baik-baik dari apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kamu, dan jangan kamu melewati batas, karena sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang melampaui batas. Quran surah Al-Maidah ayat 87. Ayat ini turun karena dulu ada seorang laki-laki yang bernama Utsman bin Mad'un dan Abdullah bin Umar yang bermaksud untuk hidup menyendiri dan tidak menikah. Sementara menikah itu sesuatu yang dianjurkan dan dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh. Hukum pernikahan. Nikah itu hukumnya apa? Apa hukum nikah? Sunnah. Nikah itu bisa wajib, bisa sunat, bisa makruh, bisa mubah, bisa haram. Lima-limanya makanya. Nikah. Diri sunnah. Hukum pernikahan yang pertama wajib. Bagi siapa? Bagi mereka-mereka yang mampu secara finansial. Duitnya lah banyak, hartanya lah banyak, bandunya lah ada, lah mampu secara finansial, secara materi. Kemudian yang kedua, sangat beresiko jatuh ke dalam perzinahan karena duit itu banyak, nak kemana-mana mudah, ya, nak cakap betina mudah, ya. Makanya dia diwajibkan untuk menikah. Kalau resiko untuk melakukan perzinahannya lebih besar, maka diwajibkan bagi dia nikah. Kalaulah berkecukupan cara materi. Main lagi kan itu dia, Bu. Zaman-zaman milenial ini, zaman modern ini, ya kan? Lanang-lanang lah berdua itu. Ay ama
bayar betina semalam 2 malam kan ngidupin 1 juta 2 juta kira-kira lah itu kan. Ame nikah lah bertahun-tahun nak dihidupi katanya kan. Nah, banyak yang berpikiran lah itu mainan gitu. Laki-laki ya lah mapan itu. Terutama dia lah mapan usia lah besar pula. Nah, di atas 30, 35, 40 segala macam. Duit ada, duit banyak. Nah, ya kan? Nah, akhirnya itu ya. Daripada jadi beban, jadi tanggungan, kalau beranak pula, lah jadi masalah pula. Nah, malah berjajan baik. Nah, itu di kota-kota ini banyak nih lah berpikiran seperti itu lagi lah. Dan nggak boleh. Nah, nggak boleh. Maka wajib bagi dia menikah. Kalau ada duit dan berpotensi atau beresiko kan dia melakukan perzinahan, maka wajib bagi dia menikah. Kemudian sunnah. Pada siapa hukum menikah itu sunnah? Yaitu bagi mereka yang mampu secara finansial, duit ada, ya, duit ada, materinya ada, tapi tidak terlalu beresiko jatuh ke dalam perzinahan. Tidak terlalu beresiko. Dia maunya pok duit ada tadi sebenarnya keluar malam di gelak kira-kira ya. Ibadahnya rajin, ibadahnya terjaga. Jadi resiko kan dia melakukan perzinahan itu sangat kecil sekali. Bahkan dia maka dia cuma sekedar disunnahkan, sebaiknya nikah, disunnahkan bagi dia, tidak wajib. Mubah. Nah, ini mubah ini kebanyakan ini, Bu. Pada kita. Mubah. Apa itu? Ya bagi mereka, bagi siapa? Yaitu bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Nah, duit belum dia, gawehan belum dia, umur belum cukup. Kira-kira kan? Mentalnya belum kuat dan juga tidak beresiko jatuh ke dalam perzinahan. Gawe lagi di rumah tuh lah, atau ke sekolah tuh lah gawehananya. Ya. Dia beresiko untuk melakukan perzinahan. Maka tak tahu nak nikah. Maka bagi dia hukumnya mubah, boleh, bukan dilarang, boleh. Pola sampai jodoh kata kamu kan. Boleh. Mungkin terlalu mudah sih Bu ya. Terlalu mudah. Terlalu mudah. Mana dia tamat sekolah tu mana? Dia boleh jual. Tahu. Sedangkan umur tadi, tambah pun bayar kota. 19. Lanang betina sama 19 tahun. Tamat SMA ini kan. Karena konsep keluarga sakinah menurut Kementerian Agama itu minimal tamatan SMA secara mental, secara fisik dia paling tidak lah ada sedikit kekuatan lah secara mentalnya, fisiknya kan. Kalau belum cukup umur kan beresiko, tambah nanti apabila maaf ngomong hamil, kan beresiko terhadap kehamilan, beresiko terhadap pertumbuhan janin, becabai pertumbuhannya janinnya dek sempurna, walaupun sempurna kecerdasannya mungkin agak kurang terganggu, berkurang segala macamnya. Jadi 19 tahun minimal. Kalau dulu betina 16, lanang 19, mainnya lagi 19 kan. Ini undang-undang yang baru. Kemudian hukum yang selanjutnya makruh. Siapa yang makruh untuk menikah? Yaitu yang pertama yang tidak mampu secara finansial. Banyak juga pada kita nih, masih sekolah kan. Dan nafkah ditanggung istri. Dia penggawean. Bininya dia jangan upahan. Makruh. Makruh bagi dia menikah. Bagi orang yang seperti itu nikah. Menikah itu makruh bagi dia. Dia nikah bae aku emang kada nek ngidupi aku nih. Itu kira-kira niat nikah tadi. Ai cakap bini ya. Maka ada nek pacak buat ke aku kopi dan pagian. Pacak ada nek boleh ke aku rokok. Nah itu niat nikahnya itu. Maka makruh bagi orang yang berniat menikah seperti itu. Gawe cuma nyalurkan hobi bae gawe.
mancing, berburu kan. Padahal dia wajib cari nafkah itu suami yang Iya, suami. Dem. Kemudian haram. Bagi siapa mengharam untuk menikah? Yang pertama, tidak mampu secara finansial. Gawe lide, yang berpenghasilan ada. Kemudian tidak mampu, maaf ngomong, melakukan hubungan seksual. Lemah syahwat. Kemudian memiliki penyakit yang membahayakan. HIV, AIDS, segala macam itu kalau sekarang ini kan. Mungkin waktu mudanya pergaulannya sangat bebas, sehingga terjangkit penyakit. Itu nggak boleh. Atau tidak memenuhi syarat sah nikah, maka nggak boleh juga memenuhi syarat sah nikah. Atau menikah berniat untuk menyakiti pasangan, nggak boleh juga. Yang tadi dibuat jadi bulan-bulanan. Mungkin dia selama didikan orang tuanya, didikannya keras. Cuma tuanya ada. Salah dikit tampau, salah dikit tapuk, salah dikit babuk, salah dikit segala macam. Dulu dididik dari kecil, Bu. Nah, ini pasti akan berpengaruh kepada mental dia. Akhirnya setelah dewasa, dia nyari pasangan, niatnya untuk apa? Supaya bisa nyalurkan tadi, balas tadi. Aku mau ada di lo ini kok. Kamu salah dikit bini tadi, tapuk. Salah dikit tampal, keliru dikit piring melayang, gelas melayang, segala macam pokok dipanahkan. Kenapa? Karena didikan dari kecil dia lalu itu kan. Jadi kalau niatnya dia nikah supaya dia pacak melampiaskan atau melampiaskan dendam masa lalunya, haram bagi dia, nggak boleh. Karena istri itu bukan untuk disakitin. Itu ngapa kamu terciptanya dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu dikepit, Bu ya. Dikepit. Bukan dari tulang punggung, itu ngapa kamu di diajong gawe. Kamu di diajong gawe enggak lah, di pulang pening ke kamu. Cari duit. Tulang rusuk artinya apa? Dijaga. Ini tulang rusuk ini dijaga benar. Dijaga, dibimbing, disayangi. Nah, itu dia tulang rusuk. Sebelah kidau paling pucuk. Kalau disayangi bengkok aja sayang itu tulang rusuk. Bengkok. Kayaknya banyak lanang-lanang tadinya biasa-biasa baik jadi garang gara-gara betina. Banyak lanang sebelum nikah soleh gara-gara betina dek soleh. Galak lanang banyak lanang sebelum menikah jadi pemaling, begitu nikah jadi pemaling. Gara-gara apa? Gara-gara betina. Banyak tuntutan, banyak inginan, banyak segala nak dipenuhi pula. Itu. Itu hukum menikah. Jadi nikah itu pacak wajib, pacak sunat, pacak makruh, pacak mubah, pacak haram. Kemudian kriteria memilih pasangan hidup. Kriteria memilih pasangan hidup. Ada sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tungkahul mar'atul arba'." Kahilah olehmu wanita-wanita itu karena 4 hal. Ini amulanang. Sama lah betina itu pula kan. Pertama 5 liha. 5 liha. Lihat karena kedudukannya, hartanya. Tengok, wah ini baca di dia ini kandek ngidupi sama kamu anak betina kan. Tengok lah ada di dia gawehananya, makanya wajar. Sama jema tua tu sama ada yang nak minang anak itu, topo gawehan kau kira-kira. Aku mau ada ditanya lah itu, Bu. Ini kalau ya. Ini kalau ditanya. Kan banjuk makan topu anakku ni kele kata almarhum mertua lanang wadah.
Kak banjuk tu apa makan anakku ni madak. Bingung aku jawab apa. Ku cakap sair Abu Nawas. Kita kata, ku sampaikan, weh dalamnya lautan dia pacak diukur, dalamnya nasib manusia dek keruan kita ngukur. Kamu enggak dulu. Karena masih kuliah, Bu. Aku belum selesai kuliah. Aku masih nyusun, masih skripsi. Jam rumah apa yang masuk dia kuliah. Itu pertanyaan, dua pertanyaan. Antakkan nikah mana? Pertama itu tadi, kalau menjuk makan tofu anakku. Jawaban aku itu tadi. Dalamnya lautannya pacak diukur, dan dalamnya nasib seseorang, tidak tahu kita ngukur. Aku main ini lagi, gaweku tukang parkir. Ini waktu itu tukang parkir aku. Karena aku sambil kuliah mana, parkir lah, gawe bangunan lah, aku parkir di Jogja dulu. Lampung, gaweku mainnya tukang parkir, sehari oleh lah 100-200 ribu sehari. Udah, selesai pertanyaan itu. Balik pertanyaan kedua katanya, lo mana kuliah? Selesai kuliah. Aku tanggung jawab. Akhirnya selesai juga dia. Main masih hidup waktu lanang. Lah enggak. Nah, 7 tahun. 2017. Belum. Tapi kami selesai kalau. Aku selesai, anakku naik tua umur 2 tahun. Jemur rumah selesai. Anakku nomor 2 umur 2 tahun. Itu dia. Tapi sesuai dengan janjiku selesai. Selesai. Janjiku ngai bapang rumah dah. Nek parah lagi. Kami balik ke sini 2008. Dia belum selesai, Bu. Jemur rumah itu selesai 2011. 2008 balik sini karena aku ada tawaran pegawai ke Prabu Mule di perusahaan ngubur minyak itu. Waktunya lah mepet, nyampe sini, tahu balik ke sini, sedekah kan, mau jemur sini kan, balik itu nih. Kali itu lah ngijak kata nak bersemua nih kan, jadi sedekah lah segala macam lah, nah lama molor. Akhirnya posisi kawihan tadi lah di si Jemur, nak ngelipat ke Jogja di Jemur tuh, nah ini macet ini, macet, beneran Bu, macet. Jadi Jemur rumah ngelipat karena dia nak nyelesaikan kuliahnya, Bu. Jemur rumah ngelipat. Nah, bayangkan, Bu. Di sini ngiring ke Jemur nek diring ke dek dia. 3 tahun, Bu. 3 tahun. 3 tahun, Bu. Ku korbankan harga diriku sebagai laki-laki. Ini ya, gaweanku ngasuh Bu anakku nek tuwa. Anakku nek tuwa dia ikut. Karena anak nek di situ anakku lahir nomor 2. Di Jogja sambil kuliah dia seorang situ. Nah, jadi begitu jadi anakku nomor 2 lahir 2008 itu cuma selisih 2 bulan. 2 bulan dia di situ, anakku nomor 2 lahir. Bingung ya. Di sini di sini kan ngurus anak pula. Ku telepon kakak perempuanku. Kelawai kata gitu ya. Nek tertua, masih gadisan dia karena aku dulu nikah. Ku lompati dia kan. Ku telepon tolong ke Jogja urus sedikit biniku melahirkan. Terbang dia berangkat ke Jogja diurusinya ngai Kelawai tadi 2 bulan lah pacak naik ke pesawat dibatak lah ke Medan diurusi ngai dia sampai umur 5 tahun dia belum nikah. Jadi dari 2008 sampai 2011 itulah puncak keberantakan rumah tangga kami. Karena kami itu di 3 provinsi yang berbeda. Aku nge anakku nek tua di sini Sumatera Selatan, ya kan? Ndung di Yogyakarta, anak nek kecil di Sumatera Utara. Itu pusat keberantakan. Iya, pusat puncak keberantakan rumah tanggaku. Iya. Di sini dia pegawean. Penggawean ada. Di ajeng pegawai ngurusi anak tuh lah gawean aku. Oh ya. Jadi 1 tahun di sini karena pemasukan dia gawean dia anak tambah besar, aku lapor, aku nak balik ke Medan. Anak ini tambah besar, segala macam kan, nak sekolah segala macam nak dihidupin. Woi dia, kau tuh pokoknya urusin anak kau. Kata mertua tadi. Pokoknya mau dia sekolah kelus segala urusannya aku tanggung jawab. Oh, nggak mertua, aku tanggung jawab. Ku timbali lah dia.
Oh, aku nih lanang. Aku nih kepala rumah tangga. Aku je dia sedang sekolah. Kamu teringat nanti ini kan dek jajannya. Tiap pagian kamu njuk dek jajannya. Ini kan dek bayaran bulanannya sebulan. Kamu teringat. Lantak kamu dek teringat kataku kan. Ngenjuk dia jajan bagian ini. Dek kan ada aku kan minta, "Woi, Marwah lu dinjuk dek jajan. Kemana daiku nih bapak gue nih?" Kamu kan kemana martabatku je kau? Ku minta nge kamu, belum dinjuk duit jajan tini. Kak kemana dah ini dibajik kau? Waktu itu, jadi aku nak balik ke Medan. Kata tu, dia nak balik ke Medan. Biarlah kau di situ, di seberang, pasti Batu Langgar itu mau tahu. Biar kau setahun. Aku lapor nge bini, lapor nge, aku nak balik ke Medan. Merek kau di 20 tahun aku. Nggak tahu aku. Merek kau. Oh. Wah itu musim mutir adalah pula kan. Sini kan pakai pisau tu ya. Pisau dikinjang landap pula. Ti tuncang lo ini bu. Jadi pas udah mutir itu bersihkan daunnya itu tepulah lah ini jempol gue. Tepulah. Dedek keruan pisau cangak tadi. Dek terbiasa kan. Dalam kinjal tadi. Tepulah akhirnya udah dek kelekok katanya kebon kata mertua tadi. Oh iya katanya tepulah ini jari ini. Oh ya, lapor masih di Ajung tuh lah mainan. Nanti gua Ajung ke Jemur, udah Ajung ke Jemur baik. Aku nyerabah baik. Akhirnya ku bongkar itu kopi nyerabah, nanam cabai segala macam. Nah itu awalnya. Karena biniku ngancem juga itu. Kabar ke Medan, aku mikut pula ke Medan, kuliah dek aku selesaikan. Nah, ini macet pula ini. Iya, itu ancaman dia bu. Aku ngiring ke Medan, kuliah di dekat Akademi. Ancaman dia. Sementara itu janjiku nge bapang. Tuh apa kina ceritanya kuliahnya selesai. Jadi itu makanya ku korbankan 3 tahun harga diriku itu, nak menuhi kata-kataku nge bapang nek kedua. Lo mana kuliah selesai. Itu sangat bertahan di sini. Mainnya ditahan-tahan kan. Mainnya gitu terpaksa bertahan. Jadi itu. Kamu cuma keruanannya lemah ya, dapat anak mertua berduit segala macam ya. Kalau nilaian orang-orang. Oh. Tapi aku senang bertani di sini. Senang jadi petani itu senang. Nah, jadi itu 5 liha. 5 liha. Tengok dulu. Ada di sanggup dia punya materi enggak segala macam. Tono, Artos. Tono. Jamu nanti kiri ya aslinya. Bapang. Nanti kiri. Oh. Dia kalau nyambut kau mana? Depan mesin dawos tuh, Pak. Mandong. Tuh dulu. Iya. Kamu diceritakan dek udah 3 pertemuan gitu apa ceritanya kok? Sejarahku iya. Makanya termasuk lanang melawan aku di sini. Anakku nih nomor 2 dulu di MTS, mau tak ngajari dulu. Iya, di MTS, aku di SMA. SMA Marapayang nih sandi SMA itu buka sampai 2022. Di SMA Marapayang. SMA kita Lawang Agung. Sandi di pertama buka bertegak sampai tahun 2022. Di SMA Lawang Agung. Ngajar bahasa Arab. Katanya satu kota mama itu Pak Wakai guru kami itu katanya. Main jadi guru kamu. Cacak guru wae ya mangko ini gurunya. Ini siapa lawan pembalan aku dua. Ini sakit sana pelang. Oh ya, tinggal. Kan? Tinggal dikit lah. Amun bertemu banyak nih tinggal pasti berubah dia. Iya. Aku seragi itu.
mau jalan-jalan ke pasar itu kan, naik kanca-kanca kan, kadang kan nginggur rombongan anak-aanak tadi kan, lah gadisan segala macam tuh, kata kanca-kanca tuh, wah kawan nih gadisan galau nginggur kawan, wah itu anakku galau, ada ke situ, jemu rumah mah tak boleh bu, pageran mah ada bu, mau ke pasar tuh kan, nah kata gadisan galau nginggur kawan, wah anakku itu mana, tahu lah SMA kan, besar SMA kan. Nah, jadi itu pertama ya, penilaian pertama itu tengok hartanya. Tapi ini nggak jadi kriteria utama, tapi perlu diperhatikan. Kemudian wali nasabiha, nasabnya bu, jalur keturunannya. Tengok jalur keturunan, karena ini juga akan berpengaruhi keturunan selanjutnya. Nah, jadi nasab itu kan dalam Islam betul-betul dijaga. Itu ngapa? Dalam Islam itu yang dilihat itu nasab dari laki-laki supaya terjaga nasabnya, supaya tidak tercampur. Nasab itu penting bu. Ini anak sapu, ini sapu, dikeluar nih sejarahnya itu. Ngapa? Karena ini akan berpengaruh kepada yang selanjutnya. Kalau nasabnya lah pemalas pula ini kesininya bu. Kamu tengoklah, kamu perhatikan apa ya? Jemu-jemu ya rajin ibadah itu, jemu ya galak ke masjid, rajin ke masjid. Coba kamu perhatikan ke atas. Kamu kinai ke pucuk, nining puyang, babang segala macamnya. Atau sapu ke le, bertemu ngai jemu memang jemu itu memang rajin dia, jemu rumah itu. Nek pemaling kinai ke pucuknya bu. Pasti ada itu salah satunya itu yang menasabin itu. Itu nasab itu penting, nasab itu perlu. Ya gawe kagok, kinai siapa sama gawe agok itu. Cuma kinai ke pucuknya. Oh memang jemu rumah itu dia sandi madae lah gawe kagok. Lagi Nabi itu kan apa dulu? Memang itu hukum manusiawi. Kinai Abu Bakar itu siapa? Abu Bakar itu sahabat Nabi, mertuanya pula. Ya kan? Ali itu siapa? Sepupunya, nantunya pula. Jadi masih ada garis keturunan nasabnya. Tuh gitu. Jadi penting. Kemudian udah menasab, apalagi wali jamaliha, rupanya, alapannya, fisiknya. Ya, kalau betina lihat kecantikannya, kalau laki-laki lihat ketampanannya, ya. Penilaian yang ketiga. Supaya apa? Supaya ini kan tadi menumbuhkan mawaddah tadi, cinta tadi. Yang ketiga. Yang terakhir, kriteria memilih pasangan itu walidiniha. Lihatlah agamanya kinain. Lo mana agama siapa nih? Minimal baca Quran. Minimal Iqra 5 lah minimal. Jangan Iqra lagi dia kan kira-kira. Minimal Iqra 5 kan lah agak baca juga dikit-dikit kan. Sama Iqra lagi dia berat. Sembayang lagi dek keruan. Lemah belum gawe kanya. Dek keruan bacaan, dek keruan gerakan, dek keruan bahaya. Belum gawe kanya lalu masih lemah juga dia ada pengetahuannya. Membaca anaknya dia lah baca, gerakannya dia lah keruan. Lelum digawe ka bae. Lantak lum nian keruan, nah ini macet nian. Lo mana nak gawe kanya? Baca anaknya lagi di keruan, tu apa niat sembahyang subuh tu. Masih 4 rakaatin. Okay. Tu apa niat sembahyang mayit tu? Masih 4 rakaatin. Masih 4 rakaatin sembahyang mayit. Jadi 4 takbiratin nama mayit kan. Nah kita lagi di keruan bahaya lo mana nak membayangkan kita gele. Lantak dia jadi imam, wah. Kata je mak, kamu tu lah. Kamu baik, kamu tu ni Abdul anak nganing dia tu maju nian dia. Soli sengaja aku sembahyang mayit ndungku 4 rakaat karena Allah Ta'ala. Allah Akbar, nah macet. Udah itu rukuk pula. Dia merukuk sujud pula.
Bingung makmumnya, ngapa kawan sembahyang mayit pakai rukuk? Oh, memang ada banyak mana dosa nyendong kau ni kata. Sangka nak dirukui, nak disujudi ni, maka diampuni dengan Tuhan katanya. Itu. Jadi itu diniha, wali diniha. Dan yang menjadi penilaian utama adalah fasfar bizatid din taribat yadaka. Jadi kriteria utama adalah perhatikanlah agamanya, maka kamu akan selamat. Nah, jadi kriteria utama itu cari calon pasangan itu yang agamanya pok di kuat, ya minimal lemah. Jangan yang di dia agama. Jangan yang beda agama. Ya, itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Karena ketika kita memilih pasangan yang memiliki agama yang kuat, ya, taribat yadaka istilahnya. Kita akan kuat, akan selamat. Menghampir ya. Kenapa? Karena kalau agamanya kuat, Bu ya, agamanya kuat, akidahnya pasti benar, ibadahnya pasti rajin, akhlaknya pasti ala mulia, ya, pasti menutup auratnya di dekat teumbar kemana-mana, ya, pola lanang pok betina, karena banyak juga pola lanang nih kan, dek keruannya aurat, ya. Masih bercelana pandak kemana-mana di atas lutut. Atas lutut celana pandak mana-mana. Bercelana pandak, bermotor pula, motor besar pula, kena angin, nah tertempur dengan angin, terbuka kalau, ya. Perempuan gitu juga, pakai baju pandak itu, begitu dibonceng di belakang, nah terbuka kalau dia, nah. Kinaan punggungnya. Itu ngapa agamanya itu perlu diperhatikan. Betul, bisa menjaga kehormatan dirinya dan pasangannya. Kehormatan dirinya pacak dijaga, kehormatan pasangannya juga pacak dijaga. Ini kehormatan dia tahu jaganya, kehormatan pasangannya tahu boleh jaganya. Mana-mana ceritakan kelemahan dan keburukan pasangannya. Mana-mana diceritakan, habis-habis ceritanya. Lakiku inilah segala macam lah, ya. Sekendak lah. Amal dia dituruti inilah segala macam lah, diceritakan ke mana-mana. Diceripetkan kemana-mana sehingga kuat. Kemudian pasti kalau agamanya bagus, berbakti kepada orang tua, pasti dia berbakti dengan tuanya, ya. Dia melawan diri kan jadi anak durhaka, dan dia pasti dia ngajung. Jadikah ama dia betina, anak kamu lanang dia ngajung lakinya tadi jadi anak durhaka, ya. Karena kalau laki-laki itu kewajiban terhadap orang tuanya sampai orang tuanya meninggal. Karena banyak juga istri-istri itu yang ngajung lakinya durhaka itu banyak. Melaki dan oleh duit, ya, oleh payo dia mulai duit. Mana duit tadi? Kalau kawan juga ngejemu tua kawan, ngendong kawan. Mulai diambil agal. Iya kan? Padahal nek bersai mana sapu nyekolakannya didik ke segala macam. Lemah kamu dapat tu lah besar, lah pegawai, lah pajak cakap duit, ya kan? Nah itu. Banyak seperti itu kan, Bu. Itu. Kalau yang dia ngerti agama pasti dia pacak berbakti. Kemudian kalau agamanya bagus bisa mampu untuk menjaga lisan. Lisan. Ngomongnya sesuai kebutuhan. Ngomongnya hal-hal yang bermanfaat. Walaupun bercanda dengan pasangan, tapi candaan yang bermanfaat. Jangan pula dikit-dikit ngomong kan terus pendaman saja kan. Kata lagi kamu. Nah, tetap balik ngaji. Dia nak lagi ngomong ini aku kata lagi kamu. Balik ngaji. Benar dia, salah dia. Serba salah ya.
Tuh. Kemudian kalau agamanya bagus pasti pandai mengatur waktu karena dia terjadwal. Terjadwal. Bangun tidur, ke aye, sholat subuh, umpamanya kan, ngopi, sarapan, berangkat ke kebun, sholat zuhur, makan siang. Nah, kita itu kan secara tidak langsung sebenarnya, Bu. Kita kan buat jadwal di otak kita ini, kita catat. Pok di dia tertulis, di otak ini kan lah tercatat. Kamu tuh lah keruan rentetan gawean kamu segini. Ya kan? Rentetan. Jadi itu ngapo? Amaku dek masuk alasan ngapo dia ke masjid wis sibuk, ngapo dia ngaji wis sibuk, enggak masuk, Bu. Bukan itu alasannya, karena kita tidak memasukkan jadwal ngaji itu di urutan jadwal kita begawe. Ngapo dia zuhur? Wah, dia sedang semang. Bukan sedang semang, Bu. Karena kita nggak masukkan itu. Coba kamu masukkan. Ama ke kebun, daftarnya kinjal, cengkrang, pisau, ibatan nasi, air minum, sarung tangan, pokoknya ke kebun. Kamu tinggal sih, kau pasti kamu cakari. Coba kamu dimasukkan dalam rentetan gawean kamu itu tiap pagi itu bangun tidur, kaye, sholat subuh, dimasukkan sholat subuh. Pasti digawekan sholat subuh. Dan itu ngopi, itu nana, gulai, sarapan, siap-siap ke kebun, ya. Ngopi jam 10, sholat zuhur, makan siang. Amun sholat zuhur dimasukkan, apapun alasannya, pasti digawekan karena lah masuk dalam daftar pekerjaan hari ini. Nah, jadi itu cuma sekedar alasan pembenar. Semang payah, semang, kulat gale, segala macam lah itu alasan pembenar. Jadi masukkan, Bu, dalam jadwal kita. Nah, pokoknya kamu Rabu jadwal rutin, masukkan setiap Rabu itu ini. Secara tidak langsung kan inilah kita buat itu. Kamu lah keruan, gawean kita tiap hari itu itulah, gitu kan. Sampai bangun tidur sampai tidur itu. Jadi masukkan ibadah. Nah, jadi tidak ibadah itu salah satunya itu tadi. Karena dia dimasukkan dalam daftar pekerjaan setiap hari. Jadi dia tahu ngatur waktu akhirnya. Karena orang yang jaga sholatnya pasti waktunya teratur, Bu. Wah, aku nih pagi subuh, jadilah jam 11, jam 10 tidur nih. Di dekat dia, di dekat sholat subuh, nak jam 2 laju, jam 3 pantak. Ya. Nah, tidur jam subuh jadi. Ya. Kemudian bisa menjaga amanah kalau orang yang agamanya kuat. Kemudian bisa menjaga diri dari dosa-dosa meskipun kecil. Kalau di agamanya dia kuat, maka akan sulit untuk melakukan hal-hal tersebut. Sampai sini ada yang mau ditanyain? Sebelum kita tutup karena nak masuk waktu asar. Asar 15.02, wala masuk. Lah 15.03 ini. Pertanyaannya dikumpulkan untuk minggu depan, ya. Cakaplah pertanyaan rumah tangga kamu tuh kan untuk minggu depan. Ya, pertanyaan rumah tangga. Dia nak ditanyakan. Jangan rumah tangga cuma rumah tangga kamu. Kalau balik sana sini bercakap yang masalah rumah tangga cuma kan, jangan rumah tangga kamu. Itu ya. Nah, jadi mudah-mudahan kita bisa bertemu di minggu yang akan datang, di Rabu yang akan datang dengan keadaan sehat. Allah kasih sempat, Allah kasih kekuatan untuk kita sehingga kita bisa bertemu kembali di Rabu yang akan datang. Sebelum kita tutup, kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah senantiasa berikan kita dan keluarga kita dengan keamanan, kedamaian, dan juga kesejahteraan. Mari kita sempurnakan majelis kita ini dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minta maaf kalau ada kata-kata yang salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.